all Malaysia football fans tonight to come to stadium for supporting us. It was great power for us to fight for name of Malaysia. Very proud of all Harimau Malaya players tonight. They explore their potential. Malaysia tak terima timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia usai tundukan Cina, tuduh kemenangan tak sah. Jakarta, 7 Juni 2025. 1 gol menit akhir dari Marcelino Ferdinand bukan hanya membawa kemenangan dramatis atas tim raksasa Asia, Cina, tetapi juga mengantarkan timnas Indonesia mencetak sejarah emas untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia Senior. Sorak-sorai meledak di seluruh penjuru tanah air. Namun, keberhasilan ini tak diterima begitu saja oleh seluruh kawasan. Di negeri jiran Malaysia, euforia Indonesia justru disambut dengan suara-suara sumbang, tudingan miring, dan bahkan kritik terbuka dari sejumlah tokoh sepak bola dan media. Narasi, kemenangan yang tak sah, mulai bergema dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, memicu perdebatan panas di jagat maya Asia Tenggara. Apakah ini sekadar bentuk kekecewaan? Atau ada api lama dari rivalitas panjang yang kembali membara? Kemenangan bersejarah, Indonesia tundukan Cina, tiket Piala Dunia di tangan. Pertandingan penentu grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mempertemukan Indonesia dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Laga itu dinilai sebagai hidup mati bagi kedua tim. Cina hanya butuh hasil imbang untuk lolos, sementara Indonesia harus menang. Dalam atmosfer penuh tekanan, tim Garuda tampil menggigit sejak awal. Setelah kebuntuan hingga menit ke-80, Elkan Bagot menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal 0-1. Lalu, di menit 93, tendangan keras Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti menghujam gawang Cina. Skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir. Publik Indonesia meledak. Tangis haru, pelukan pemain, sujud syukur, dan sambutan dari Presiden di Istana Negara mewarnai hari-hari setelah laga itu. FIFA langsung menyampaikan ucapan selamat resmi kepada Indonesia. Namun euforia ini tak berlangsung tanpa gangguan. Kekecewaan dari Malaysia, ini tidak adil. Sehari setelah kemenangan Indonesia, media Malaysia ramai-ramai menyuarakan ketidakpuasan. Judul-judul tajam muncul. Gol kontroversial bawa Indonesia lolos. Di mana fair play FIFA? Harian Metro. Malaysia layak, bukan Indonesia. Cosmo. Wasit berat sebelah? Simak analisis detil VAR yang diabaikan. Berita harian. Mantan Kapten Timnas Malaysia, Syafiq Rahim, menyatakan dalam siaran langsung di Astro Arena, "Saya tidak mau terdengar seperti orang yang iri. Tapi banyak kejanggalan di pertandingan itu. Wasit seolah membiarkan permainan keras Indonesia. Dan di gol kedua, ada indikasi pelanggaran sebelum Marcelino menembak. Mengapa tidak dicek VAR secara menyeluruh?" Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bahkan mengajukan protes resmi ke AFC dan FIFA 2 hari setelah pertandingan. Dalam surat tersebut, FAM mempertanyakan keputusan wasit yang tidak meninjau insiden handball yang melibatkan Asnawi di babak pertama. Dugaan pelanggaran offside pasca perebutan bola sebelum gol kedua. Kelayakan Stadion GBK yang disebut terlalu intimidatif dan mengganggu komunikasi ofisial pertandingan. Reaksi FIFA, protes Malaysia ditolak. FIFA menanggapi protes FAM dengan surat resmi yang menyatakan bahwa semua prosedur dan regulasi pertandingan telah dijalankan dengan standar tertinggi. Menurut laporan teknis dari wasit pertandingan, tidak ada pelanggaran yang cukup signifikan untuk menganulir hasil. Peninjauan oleh tim VAR pun sudah dilakukan sesuai protokol. FIFA menutup suratnya dengan menyatakan, pertandingan antara Indonesia dan Cina adalah salah satu laga terbaik dalam kualifikasi zona Asia. Kami mengapresiasi semangat fair play dan kerja keras dari kedua tim. Netizen Malaysia membara, Indonesia justru memilih diam. Di media sosial, situasi memanas. Tagar Indonesia tidak layak dan FIFA berat sebelah menjadi trending topik di Malaysia selama 2 hari berturut-turut. Banyak yang menuduh FIFA lebih memihak karena Indonesia, pasar besar, dan negara tuan rumah favorit. Namun di Indonesia, baik PSSI, pelatih Shin Tae-yong, maupun para pemain tidak terpancing. Asnawi menyatakan, "Kami tidak ingin berkomentar soal protes dari negara lain. Bagi kami, tugas kami sudah jelas, bertanding, menang, dan memberikan yang terbaik." Warganet Indonesia justru menanggapi dengan candaan.
Meme-meme yang menyandingkan tangisan Malaysia dengan ekspresi bahagia supporter Indonesia membanjiri jagat maya. Salah satunya bertuliskan, "Kami ke Piala Dunia, kamu ke timeline Twitter." Pandangan pengamat, ini luka ego, bukan soal sepak bola. Sejumlah pengamat menyebut bahwa reaksi Malaysia lebih mencerminkan perasaan tertinggal ketimbang fakta objektif. Malaysia sudah cukup lama merasa di atas angin dibandingkan Indonesia dalam urusan sepak bola. Tapi dalam 3 tahun terakhir, Indonesia melesat. Dari peringkat FIFA, pengembangan liga, sampai prestasi internasional. Ini luka ego yang belum sembuh, kata Farid Rahman, pengamat sepak bola ASEAN dari Singapura. Hal senada disampaikan oleh jurnalis The Guardian, Michael Lamon. Setiap kali ada negara non-tradisional Asia seperti Indonesia, Vietnam, atau India mendobrak dominasi Cina, Jepang, Korea, pasti akan ada resistensi. Tapi itulah dinamika baru sepak bola Asia, lebih merata dan tidak bisa ditebak. Rivalitas tak kunjung reda. Rivalitas Indonesia-Malaysia di lapangan hijau memang memiliki sejarah panjang. Dari SEA Games hingga Piala AFF, pertemuan kedua negara kerap dibumbui atmosfer panas dan tensi tinggi. Pertandingan terakhir mereka di Piala AFF 2024 juga berakhir dengan kericuhan di tribun penonton. Kini, dengan Indonesia lolos ke Piala Dunia dan Malaysia gagal menembus fase akhir kualifikasi, jurang prestasi terlihat semakin nyata. Dan itu mungkin memicu frustrasi tambahan di kalangan fans dan pengamat negeri jiran. Masa depan ASEAN di Piala Dunia, bersatu atau terpecah? Beberapa pihak mengimbau agar negara-negara ASEAN bisa melihat prestasi Indonesia sebagai peluang bersama. Presiden AFF, Federasi Sepak Bola ASEAN, Kiev Samet, menyampaikan dalam pernyataannya, "Kami berharap Indonesia bisa menjadi duta terbaik ASEAN di panggung dunia. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain juga punya peluang ke depan. Mari jadikan ini motivasi, bukan sumber perpecahan." Namun tidak semua setuju. Beberapa tokoh olahraga Malaysia tetap menolak memberi ucapan selamat dan memilih fokus membangun kekuatan mereka sendiri. Penutup, Indonesia melaju, Malaysia meradang. Terlepas dari protes, spekulasi, dan sentimen negatif, satu hal yang pasti, Indonesia telah mencatat sejarah besar. Untuk pertama kalinya, Garuda akan terbang ke Piala Dunia. Ini bukan sekadar kemenangan atas Cina, tapi simbol kebangkitan dan bukti bahwa dengan visi, kerja keras, dan kesabaran, negara manapun bisa bermimpi besar. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan untuk meredam suara kekecewaan dan membenahi internal mereka. Sebab seperti kata komentator senior sepak bola ASEAN, kecemburuan tidak akan membawa tiket ke Piala Dunia. Hanya kerja keras yang bisa. Malaysia tak terima timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia usai tundukan Cina, tuduh kemenangan tak sah. Jakarta, 7 Juni 2025.